Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak dosen untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal dan kedua teman saya yang bernama Muhammad Setiadi dan Niko. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya kami. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Niko membaca materi yang pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam alur listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan ekonomi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain-lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Satuan pokok energi listrik adalah joule. Satuan lain adalah kWh atau kilowatt jam. Listrik untuk industri dan perumahan dihasilkan dari pembangkit listrik, misalnya PLTA, PLTB, PLTD, PLTM, PLTS, PLTU, dan lain-lain. Macam-macam energi listrik. Satu baterai, apabila kita lihat di ujung baterai terdapat dua buah kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Jika bungkus bagian luar baterai dibuka, akan terlihat lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Sementara itu, benda yang berfungsi sebagai kutub positif adalah batang arang yang terdapat di bagian tengah. Batang karbon ini dikelilingi sabuk hitam yang merupakan elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan menjadi konduktor elektrik. Bentuk elektrolit yang merupakan serbuk membuat baterai juga disebut elemen kering. Contoh tulisan yang berada di permukaan luar baterai adalah 1,5 volt. Hal itu berarti baterai tersebut bertegangan listrik sebesar 1,5 volt. Volt merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan tegangan listrik. Ya, yang kedua ada akumulator atau aki. Aki sering disebut sebagai elemen basah karena elektrolitnya berupa zat cair atau asam sulfat. Aki termasuk sel sekunder karena tak hanya menghasilkan arus listrik, melainkan juga dapat diisi arus listrik kembali. Bagian dalam aki terdiri atas lempengan timbal dan lempengan peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Lempengan timbal tersebut terdiri atas plat positif dan negatif. Ya, selanjutnya ada nuklir. Nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi atom di dalam sebuah reaktor. Nuklir dapat digunakan sebagai bahan pembuat bom atom. Selain itu, nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Penggunaan nuklir sebagai sumber energi listrik tidak menimbulkan polusi. Namun perlu diingat, kebocoran nuklir perlu diwaspadai karena kebocoran tersebut dapat menyebabkan cacat tubuh bahkan kematian. Ya, selanjutnya ada sumber energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Contohnya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga air. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi dari Niko dan saya di sini akan menjelaskan materi medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Garis-garis gaya magnet dilansir dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai garis-garis gaya magnet, yakni garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Selanjutnya, besaran medan gaya magnet. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar medan
besarnya medan magnet pada suatu titik adalah ada dua, yaitu besarnya gaya magnet yang dialami oleh titik tersebut berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber magnet. Selanjutnya, penerapan konsep medan magnet. 1. Komputer dan elektronik. Banyak komputer yang menggunakan magnet untuk menyimpan data pada hard drive. Kemudian ada speaker kecil yang ada pada komputer, televisi, dan juga radio dan menggunakan magnet. Yang kedua, tenaga listrik dan industri lainnya. Magnet menawarkan banyak manfaat bagi dunia industri. Magnet pada generator listrik mengubah energi mekanik menjadi listrik. Yang ketiga, kesehatan magnet ditemukan di beberapa peralatan medis yang umum digunakan seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.